I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Gina Rohmatika dan rekan-rekan saya yaitu Apri Aji Nur Wahyudi, kemudian Melda Ananda yang akan menjelaskan materi tentang pengertian dan ruang lingkup psikologi industri yang diampu oleh Ibu Triwindi Oktara SPD MPSI. Kemudian selanjutnya materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian psikologi industri. Psikologi industri yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, motivasi, dan kognisi sebagai proses mental. Kemudian yang kedua ada sejarah psikologi. Ilmuwan saat ini tidak dapat dipisahkan oleh dampak mental tokoh zaman dahulu. Dan kemudian muncullah aliran-aliran ilmu psikologi yang juga dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama ada strukturalisme. Ini sebuah penelitian yang dikemukakan oleh Wilhelm Wundt. Yang kedua ada fungsionalisme, aliran yang dipelopori oleh Wilhelm James. Yang ketiga ada behaviorisme, yaitu aliran mental yang sangat mengesankan yang dipelopori oleh John Dewey. Yang keempat ada psikologi Gestalt. Kemudian yang kelima ada terapi yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, seorang dokter spesialis dari Australia. Kemudian yang keenam ada psikologi humanistik. Aliran ini sebagai balasan atas kekurangan yang ada pada aliran behaviorisme dan analisis. Baiklah, cukup sekian materi yang disampaikan oleh saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Melda Ananda. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi industri. Ruang lingkup psikologi industri dan organisasi mencakup berbagai kajian yang berada dalam ruang lingkup psikologi industri dan organisasi. Antara lain, psikologi industri dan organisasi sebagai ilmu, psikologi industri dan organisasi mempelajari perilaku manusia dalam perannya sebagai konsumen dan tenaga kerja, pengembangan karir karyawan, penilaian dalam industri dan organisasi, pemilihan karyawan, kesehatan mental karyawan, kepuasan kerja, dinamika kelompok, mengatasi konflik dalam organisasi, psikologi sumber daya manusia, perilaku organisasi, psikologi teknik atau rekayasa, vokasional dan bimbingan karir, pengembangan organisasi, dan yang terakhir hubungan industrial. Psikologi industri dan organisasi mempelajari tingkah laku manusia dalam setting kerja, baik perilaku yang dapat diamati maupun perilaku yang tidak dapat diamati. Perilaku yang dapat diamati contohnya adalah menulis, berbicara, cara jalan, cara duduk, dan sebagainya. Sementara yang tidak dapat diamati secara fisik adalah pemikiran, motivasi, kepuasan, dan sebagainya. Psikologi industri dan organisasi mempelajari manusia dalam dunia kerja dengan 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai tenaga kerja. Psikologi industri dan organisasi menggunakan berbagai pendekatan dan prinsip keilmuan psikologi untuk mengatasi berbagai masalah di tempat kerja. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, selanjutnya arti penting counseling di dunia industri. Di dunia modern, sumber daya manusia dan informasi solid, terlebih lagi informasi nilai-nilai lingkungan, kualitas internasional, dan sumber daya manusia yang berbeda lainnya. Sumber daya manusia adalah sumber kekayaan masa depan. Tidak ada lagi kekayaan di masa depan tergantung pada melimpahnya aset normal yang diperoleh, namun pada persyaratan absolut yang sama persis ke sumber daya manusia. Sebagai ibu kota yang penting, di dunia modern membutuhkan menjaga dan menggarap sumber daya manusianya. Bimbingan telah menjadi hal yang penting, khusus bagi membantu perwakilan mengembangkan dan menciptakan, dan oleh karena itu pimpinan dan pembina harus membutuhkan potensi pekerja agar dapat digunakan dengan sukses dan produktif.
Diingat, arti membimbing adalah membuat perbedaan pekerja bagaimana memilih suatu hal. Tidak sederhana membahas apa yang harus dilakukan seseorang, namun lebih dari itu adalah memberikan praduga terhadap permasalahan yang sedang dihadapi klien, di samping pengaturan efektif yang lebih sesuai.